Jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, di situ kita bisa ngukur, kita nih yakin gak sih sama Allah sebetulnya? Karena kalau kita nggak terlalu yakin sama Allah, wajar kalau gitu kehidupan kita itu agak-agak banyak tersendat. Soalnya kenapa? Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Ya kita sendiri yang jadi jawabannya. Gimana kita yakin sama Allah, kayak gitulah Allah ngasih ke kita. Saya sering membuktikan hal-hal kayak gitu, agak sedikit spekulasi tapi ke Allah. Jangan spekulasi ke makhluk. Kalau mau spekulasi, dalam tanda petik gambling, coba gambling ke Allah. Arti gambling ke Allah, melakukan sesuatu yang beresiko tetapi yang diridhoi Allah ya. Karena kalau beresiko nggak diridhoi Allah kan bahaya. Nggak ada akad berarti dengan Allah. Sesuatu yang beresiko tapi diridhoi Allah. Saya pernah ngebuktiin itu berkali-kali. Menikah. Kok beresiko Ustaz? Nggak punya modal nikahnya. Kan standar pertanyaan paling mainstream tuh kalau mau nikah apa? Dari calon mertua. Kerjanya apa gitu kan ya? Paling mainstream tuh. Kalau saya ditanya kerjanya apa? Belum punya pekerjaan. Terus gimana ngasih makan? Allah yang ngasih makan. Nikah tuh nggak punya modal, tapi ya bismillah aja lah, gambling kan. Masa saya mau taat kepada Allah dibiarin telantar kan nggak mungkin. Kan menikah itu untuk taat kepada Allah kan. Wah hawa nafsu, emang hawa nafsu. Masa nikah nggak pakai hawa nafsu? Ini ada yang keliru di masyarakat kita. Katanya nggak boleh menikah karena hawa nafsu. Bukankah nikah itu adalah solusi buat hawa nafsu? Lo nikah tuh nggak karena Allah tuh, karena nafsu. Nggak berbenturan dua hal ini. Tapi kalau dia menikah karena hawa nafsu dan ingin menghalalkan dengan terhormat hawa nafsu itu namanya karena Allah. Nggak ada cerita karena Allah berarti nggak melibatkan hawa nafsu. Nggak kayak gitu sih bahasanya. Sama kayak kita kerja nih. Lo kerja karena pengen gaji itu bukan karena Allah. Pengen gaji dan karena Allah itu nggak berbenturan. Kenapa kita pengen gaji? Karena kita pengen mendapatkan rezeki yang halal dan menafkahi keluarga. Dan itu semuanya karena Allah. Jadi nggak dibilang, gue jangan mengharapkan gaji, harapkan pahala. Pahala itu salah satunya gaji. Karena pahala dalam bahasa Arab nggak ada pahala, yang ada al-jaza, al-ajru. Al-jaza itu artinya balasan, al-ajru itu artinya upah. Upah itu bisa dalam bentuk kesehatan, bisa dalam bentuk materi uang, bisa dalam bentuk kebaikan di akhirat, bisa dalam bentuk terhindar dari api neraka, dan seterusnya. Itu al-jaza, al-ajru. Termasuk mendapatkan hak kita dalam sebuah pekerjaan. Nggak masalah mengharapkan saya kerja di Telkomsel, kenapa? Gajinya gede. Nggak apa-apa. Selama yang kita dapatkan itu halal. Tapi kalau yang kita kejar gaji gede dan syubhat, apalagi haram, itu bukan karena Allah. Termasuk menikah. Menyalurkan, kenapa kamu menikah? Karena saya pengen menyalurkan kebutuhan biologi saya secara halal. Wah, nggak karena Allah nih, nafsu nih. Emang nafsu, emang kenapa? Bukankah Allah mengatakan litaskunu ilaiha? Apa arti litaskunu ilaiha? Supaya tenang, supaya jadi nyaman, gejolak di dalam diri kalian dengan cara kepadanya. Itu bahasa. Dan di Al-Mu'minun juga dikatakan, walladzina hum li furujihim hafizun. Kalau nggak bisa hafizun, maka dia salurkan. Gimana cara nyalurinnya? 2. Illa ala azwajihim. Yang kedua nggak usah dibahas. Yang satu aja. Illa ala azwajihim, kepada istri mereka. Bukan istri mereka, istri-istri mereka. Illa ala azwajihim. Kalau dia menyalurkan dengan cara yang lain selain yang dibolehkan kayak gitu, kata Allah, faulaika humul